Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Desma Wina Borsinurat, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Subang dengan nomor NPM E1231005 dengan program studi Pendidikan Keluarga Negara. Pada kesempatan kali ini, Desma akan menjelaskan dan juga memaparkan hasil resum pembelajaran selama di semester 2 ini. Nah, kali ini Desma mengambil sebuah referensi dari buku Pendidikan Keluarga Negaraan yang ditulis oleh Bapak Dr. Ujang Carda, SA, MA, MIP. Buku ini dicetak untuk pertama kalinya pada tahun 2018 dan diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada, Depok. Semoga buku ini bermanfaat bagi anak-anak muda yang terus mempunyai niat untuk mengejar pendidikan lebih tinggi lagi. Dan buku ini adalah salah satu panduan terbaik untuk anak-anak muda di luar sana. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan selama di semester 2 ini. Nah, pembahasan yang pertama itu adalah tentang konsep dasar pendidikan keluarga negaraan di perguruan tinggi. Nah, ada latar belakang pembelajaran pendidikan keluarga negaraan. Yang pertama itu adalah perubahan pendidikan ke masa depan dan juga dinamika internal bangsa Indonesia. Nah, pengertian dan tujuan pendidikan keluarga negaraan itu sendiri merupakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan bahwa tujuan pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya, dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ini mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan kewarganegaraan yang meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan. Nah, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri mengarah pada moral yang diharapkan untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan karakter bangsa. Nah, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa melalui berbagai aspeknya. Nah, yang pertama itu ada pemahaman nilai-nilai kewarganegaraan. Yang kedua itu ada penguatan identitas nasional. Yang ketiga itu ada pengembangan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Yang keempat itu ada pemahaman sistem pemerintahan dan hukum pengenalan masalah-masalah global. Nah, dan yang keenam itu pembentukan etika dan juga moral. Nah, yang terakhir itu penguatan toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman. Nah, dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan ini bukan hanya mempersiapkan individu menjadi warga negara yang paham akan hak dan kewajibannya saja, tapi juga bertanggung jawab dalam membentuk karakter yang berkualitas dan yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga tentang memahami Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri adalah semboyan nasional Indonesia yang diambil dari bahasa Jawa kuno yang secara harafiah berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, konsep ini merujuk pada prinsip bahwa meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, agama, dan juga bahasa, semua itu dapat hidup berdampingan dalam kesatuan sebagai satu bangsa yang kokoh dan utuh. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat tentang pemahaman Bhinneka Tunggal Ika yang mencakup beberapa aspek penting. Nah, yang pertama itu ada keberagaman budaya. Nah, Indonesia ini dikenal karena keberagaman budaya yang kaya dengan lebih dari 300 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah. Bhinneka Tunggal Ika ini mengajarkan pentingnya menghargai dan merayakan keberagaman ini sebagai kekayaan bangsa. Nah, ada juga toleransi dan persatuan. Konsep ini itu mendorong untuk membangun sikap toleransi yang saling menghormati dan memelihara persatuan di tengah perbedaan. Hal ini penting untuk memperkuat kedamaian, stabilitas, dan juga kemajuan bersama di Indonesia. Nah, selanjutnya ada kesatuan dalam kebinekaan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini menekankan bahwa meskipun berbeda dalam banyak hal, semua elemen keberagaman tersebut dapat bersatu dalam semangat persatuan nasional.
Nah, ini itu mengandung pesan bahwa keberagaman tidak boleh menjadi sumber konflik, tapi malah menjadi sumber kekuatan suatu bangsa. Nah, ada juga identitas nasional. Nah, semboyan ini juga mencerminkan identitas nasional yang unik, yang menempatkan keberagaman sebagai bagian integral dari jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, pemahaman yang mendalam terhadap Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi landasan penting dalam kehidupan masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis di Indonesia, serta sebagai inspirasi bagi negara-negara lain yang menangani tantangan keberagaman dalam konteks global yang semakin terus. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang memahami identitas nasional sebagai karakteristik bangsa Indonesia. Nah, yang pertama itu ada keanekaragaman budaya, ada Pancasila, ada bahasa Indonesia, ada ketahanan bangsa, ada keberagaman alam dan lingkungan, dan juga yang terakhir adalah religiositas. Nah, identitas nasional Indonesia ini merupakan hasil dari proses historis, budaya, sosial, dan juga politik yang panjang, yang membentuk kesatuan yang kuat di tengah keberagaman. Memahami identitas nasional ini sebagai karakteristik bangsa Indonesia yang membantu memperkuat rasa persatuan kebanggaan dan komitmen untuk membangun masa depan yang baik bagi seluruh warga negara Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai memahami kedudukan warga negara dalam negara Indonesia. Nah, warga negara itu artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Nah, suatu negara dikatakan subjek hukum internasional yang harus memiliki warga negara sebagai salah satu utama. Di samping harus ada wilayah tertentu dan pemerintahan yang berdaulat atau de facto, dan juga adanya pengakuan dari negara lain atau yang disebut de jure. Nah, warga negara sebagai salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh undang-undang. Dan setiap negara yang berdaulat berhak untuk menentukan syarat untuk memilih negaranya masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai makna Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia yang mencakup beberapa poin kunci yang penting untuk dipahami. Yang pertama itu adalah landasan hukum tertinggi, yang kedua itu ada sejarah dan perubahan, yang ketiga itu ada prinsip Pancasila, yang keempat itu pemisahan kekuasaan, yang kelima itu perlindungan hak asasi, yang keenam itu kedaulatan rakyat, dan yang ketujuh itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai konstitusi negara Indonesia memainkan peran sentral dalam membentuk dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi cermin nilai-nilai yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan, keadilan, dan kemajuan negara itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai pemahaman tentang kelembagaan negara Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup struktur pemerintahan dan lembaga-lembaga yang diatur oleh konstitusi sebagai berikut. Yang pertama itu ada presiden dan wakil presiden, yang kedua itu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang ketiga itu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang keempat itu Mahkamah Konstitusi, yang kelima itu Mahkamah Agung atau MK, yang keenam itu Badan Permusyawaratan Nasional atau BPN, yang ketujuh itu Komisi Yudisial atau KY. Nah, setiap lembaga dalam kelembagaan negara Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing untuk menjaga prinsip-prinsip dari pemisahan kekuasaan dan perlindungan hak-hak warga negara. Dan ini mengatur struktur yang kokoh dan terpadu untuk memastikan pemerintahan yang efektif, transparan, dan juga bertanggung jawab kepada rakyatnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai integrasi nasional Indonesia yang mengacu pada upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan antara berbagai kelompok masyarakat, suku bangsa, agama, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Nah, berikut adalah rangkumannya. Yang pertama itu keanekaragaman budaya, yang kedua itu bahasa Indonesianya, yang ketiga itu Pancasilanya yang sebagai dasar negara, yang keempat itu keberagaman agamanya, yang kelima itu ketahanan nasional, yang keenam itu pendidikan kebudayaan, yang ketujuh itu pengentasan ketimpangan regional. Nah,
Integrasi nasional Indonesia ini sebuah proses yang kompleks dan berkelanjutan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang luar biasa. Nah, dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip integrasi nasional ini, Indonesia berupaya untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, stabil, dan maju bersama dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai memahami ketahanan nasional. Nah, pengertian dari ketahanan nasional itu ada istilah ketahanan nasional yang dikenal dengan national power atau kekuasaan nasional. Nah, secara konsepsionalnya penerapan teori ini disebut di setiap negara itu berbeda karena terkait dengan dinamika lingkungan yang strategis, kondisi sosiokultural dan aspek lainnya pun sehingga pendekatan yang digunakan setiap negara itu juga berbeda. Begitu. Jadi pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang dengan rumusan yaitu ketahanan nasional yang adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan negara Indonesia itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai memahami wawasan Nusantara. Nah, setiap bangsa mempunyai wawasan nasionalnya atau national outlook yang merupakan visi bangsa yang bersangkutan menuju masa depan. Nah, berdasarkan secara umum, wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan juga kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Nah, sedangkan wawasan Nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan memahami geopolitik Indonesia. Nah, geopolitik Indonesia ini sebagai salah satu kesatuan yang adalah sebuah kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan, yang adalah suatu kearifan yang sangat relevan. Oleh karena itu, geografi ini teritori dan juga ruang hidup dengan segala isinya harus dikuasai bila perlu dengan menggunakan senjata. Nah, geopolitik ini juga merupakan pengembangan daripada geografi Philip dengan berdasarkan pandangan konstelasi geografi yang menyelenggarakan kepentingan nasional. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai memahami geostrategi Indonesia. Nah, geostrategi Indonesia ini merujuk pada posisi geografis negara ini dan implikasi strategisnya dalam hubungan internasional, pertahanan keamanan, dan ekonomi. Nah, beberapa poin penting dalam memahami geostrategi Indonesia itu adalah posisi geografisnya. Terus yang kedua itu adalah kepulauan yang besar. Yang ketiga itu kedalaman laut yang besar. Yang keempat itu peran dalam keamanan regional. Yang kelima itu pertahanan keamanannya. Yang keenam itu hubungan dengan kekuatan besar. Yang ketujuh itu ekonomi dan diplomasi maritim. Nah, memahami geostrategi Indonesia ini penting dalam merancang kebijakan pertahanan dan ekonomi yang berkelanjutan untuk mencapai stabilitas keamanan kedaulatan nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai otonomi daerah dalam politik strategi nasional 2. Ini tuh adalah pembahasan terakhir kita ya guys. Oke, baik, otonomi daerah ini adalah konsep yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam batas yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, pembangunan ekonomi, dan juga pemberdayaan masyarakat lokal. Nah, berikut adalah resume tentang otonomi daerah dalam politik strategi nasional. Yang pertama itu devolusi kekuasaan, yang kedua pengembangan potensi lokal, yang ketiga itu pemberdayaan masyarakat, yang keempat itu peningkatan kualitas pelayanan publik, yang kelima itu pola pembangunan yang berkelanjutan, yang keenam itu hubungan antara pusat dan daerah, yang ketujuh tantangan dan kendala. Nah, otonomi daerah inilah yang merupakan instrumen penting dalam politik strategi nasional Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
pemerataan kesejahteraan, dan juga penguatan demokrasi lokal. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, implementasi otonomi daerah ini dapat menjadi salah satu faktor kunci dalam memperkuat integrasi nasional. Baik, sampai di sini saja pembahasan materi yang telah saya paparkan dan saya jelaskan di semester 2 ini. Dan terima kasih kepada rekan-rekan atau teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga video pembahasan ini bermanfaat bagi setiap pendengarnya. Dan jangan lupa untuk like, komen video saya. Thanks for watching. See you.